Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurrata Ayun. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang makalah ilmu Al-Quran dan Hadis dengan judul Hadis berdasarkan kualitasnya. Hadis berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi 3: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih. Para ulama bisa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sakim atau sakit. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan yang tidak sakit. Secara istilah, menurut Subhi As-Shalih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit hingga bersambung kepada Rasulullah SAW, atau pada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syad, kejanggalan ataupun ilat, cacat. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama adalah sanad bersambung atau istishal al-sanad. Yang kedua adalah periwayat bersifat adil. Yang ketiga adalah periwayat hadis bersifat dhabit. Yang keempat adalah terhindar dari syad. Yang kelima adalah terhindar dari ilat. Macam-macam hadis sahih. Yang pertama adalah sahih lidzatihi, sahih dengan sendirinya, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat dan sifat-sifat hadis makbul secara sempurna. Yang kedua adalah sahih li ghairihi, sahih karena yang lain, yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah dari hadis makbul. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan menurut lughat adalah musyababah dari al-husna, artinya bagus, dan bermakna al-jamal, artinya keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Adapun pengertian lain dari para ulama tentang hadis hasan ini, antara lain, menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama adalah riwayat sanadnya bersambung. Yang kedua diriwayatkan oleh rawi yang adil. Yang ketiga diriwayatkan oleh rawi yang hafal atau dhabit, tetapi tingkat kehafalannya masih di bawah hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat syad. Yang kelima, tidak terdapat cacat atau ilat. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hasan lidzatihi. Yang dimaksud dengan hasan lidzatihi adalah hadis hasan, hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dhabit meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada keganjalan syad dan cacat ilat yang merusak. Yang kedua adalah hasan li ghairihi. Secara singkat, hasan li ghairihi itu terjadi dari hadis dhaif jika banyak periwayatannya, sementara para perawinya tidak diketahui keahliannya dalam meriwayatkan hadis, akan tetapi mereka tidak sampai kepada derajat fasik atau tertuduh suka berbohong atau sifat-sifat jelek lainnya. Yang ketiga, hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah sebagai lawan dari kata qawi, yaitu kuat. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yaitu sakit atau tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama, yaitu hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Macam-macam hadis dhaif dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadis dhaif karena sanadnya terputus. Yang kedua, hadis dhaif sebab cacat keadilannya. Yang ketiga, dhaif sebab cacat kedhabitannya. Hadis dhaif secara sanad terputus dibagi menjadi 5. Yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq secara bahasa adalah isi maf'ul dari kata alaqa, yang berarti menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain hingga ia menjadi tergantung. Secara istilah adalah hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Yang kedua, hadis mursal. Dari kata bahasa, mursal berasal dari kata arsala yursilu irsalan wa mursalan dengan makna mutlak, yaitu terlepas. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur.
sesudah tabi'in, baik tabi'in besar maupun kecil. Yang ketiga, hadis munqati, ialah hadis yang gugur pada sanadnya seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya atau dilihat dari segi persambungan sanadnya. Yang keempat, hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal berbeda dengan hadis munqati. Hadis mu'dhal ini gugurnya 2 orang perawi terjadi secara berturut-turut, sedangkan pada hadis munqati gugurnya 2 orang perawi terjadi secara terpisah. Hadis kelima, hadis mudallas. Kata mudallas merupakan isim maf'ul dari kata tadlis yang berarti gelap. Hadis ini dinamakan demikian mengandung kesamaran dan ketutupan. Yang kedua, hadis dhaif sebab cacat keadilannya. Dibagi menjadi 2, yaitu hadis matruk dan hadis mubham. Hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh dusta terhadap hadis yang diriwayatkannya. Hadis mubham adalah hadis yang samar atau tidak jelas. Menurut istilah adalah seorang perawi yang tidak disebutkan namanya baik dalam sanad atau dalam matan. Yang ketiga, dhaif sebab cacat kedhabitannya. Dibagi menjadi 7, yaitu hadis maklub, hadis musaffaf dan muharraf, hadis mungkar, hadis mu'allal, hadis syadz, dan hadis majhul. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang telah saya buat. Jadi kesimpulannya adalah hadis berdasarkan dari segi kualitas rawi terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan thabit hingga bersambung kepada Rasulullah SAW atau pada sanad terakhir dari kalangan sahabat tanpa mengandung syadz. Pengertian hadis hasan yaitu hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak rancu dan tidak tercacat. Dan hadis dhaif adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya atau dalam sanad tersebut tidak ada orang yang cacat. Hadis sahih dibagi menjadi 2, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi, dan hadis hasan dibagi menjadi 2, hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Dan hadis dhaif terbagi menjadi 3, yaitu hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad, dhaif secara cacat keadilan, dan dhaif sebab cacat kedhabitannya. Sekian penjelasan makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.